Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Priscilia dari kelompok 6, dan 3 rekan saya yang bernama Ines Nasrullah, Dea Maulidia, dan Muhammad Aldi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan dari pengertian pengangguran. Yang pertama ada pengangguran berasal dari kata manggur yang artinya sedang tidak melakukan apapun. Menurut Korawadi ada 2 jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran jabariyah yang artinya terpaksa, dan pengangguran qiyariyah yang artinya pilihan. Pengangguran jabariyah yaitu seseorang yang mengalami pengangguran dengan terpaksa menerima pengangguran, dan biasanya terjadi karena memiliki keterampilan ataupun memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal yang dibutuhkan. Contohnya seperti seseorang yang memiliki keahlian menjahit tetapi tidak mempunyai mesin jahit. Yang kedua itu ada pengangguran qiyariyah, yaitu seseorang yang sengaja memilih menjadi pengangguran tetapi sebenarnya memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain. Contohnya itu seperti sampah masyarakat atau seseorang yang tidak berusaha untuk bekerja. Penyebab pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak mampu menyerapnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk memecahkan masalah inflasi dan sebagai penyebab terjadinya ketidakstabilan harga, dan untuk memecahkan masalah pengangguran. Jadi, kebijakan ekonomi makro harus dapat mencapai sasarannya, yaitu menciptakan stabilitas harga dan dalam waktu bersamaan menciptakan kesempatan kerja. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi bersamaan karena harus ada trade-off. Jika ingin mencapai kesempatan kerja yang tinggi, berarti sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi. Bila kita lihat kurva Phillips, maka perhatikan titik A, B, dan C. Titik tersebut merupakan alternatif trade-off antara pengangguran dan inflasi. Bila kita pemerintah menginginkan penurunan tingkat pengangguran, maka harus rela menanggung tingkat inflasi yang lebih tinggi. Ketiga yaitu dampak pengangguran. Dampak pengangguran terhadap bidang sosial adalah terjadinya kekacauan sosial dan politik, adapun yaitu psikologis, di mana orang-orang yang telah jiwanya terganggu karena adanya kekacauan sosial tersebut. Munculnya penyakit-penyakit sosial yang tadi dengan adanya bertambahnya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, ataupun yang lainnya, itu merupakan dampak dari pengangguran. Sehingga terkadang perilakunya mulai meresahkan warga, sebab sekelompok seperti itu tidak segan-segan melakukan tindakan kriminal, demokratis, dan yang lainnya yang sangat-sangat merugikan bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak sisi agamanya adalah membahayakan terhadap akidah. Para pengangguran harus selalu hati-hati atau waspada terhadap kondisinya. Hal ini disebabkan keadaan yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam. Dalam masyarakat bisa saja terjadi seorang suami yang miskin melakukan perampokan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikut sebagai contoh kurva Phillips dari dampak pengangguran dan inflasi, di mana tingkat harga awal adalah 100, kemudian pada tahun berikutnya permintaan agregat mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan agregat bergeser ke kanan, hingga mencapai keseimbangan baru di titik B. Titik B ini juga berhubungan dengan titik B di kurva Phillips. Jadi, ketika permintaan agregat meningkat, tingkat inflasi relatif tinggi dan tingkat pengangguran relatif rendah. Cara mengatasi pengangguran. Menurut M. Umar Kapra, salah satu intelektual muslim kontemporer yang banyak menulis dalam bidang ekonomi Islam, menurutnya pengangguran dapat diatasi dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama mendorongnya industri kecil dalam mikro IKM oleh pemerintah.
Yang kedua, dengan tindakan-tindakan sosial yang dapat memperdayakan para pelaku IKM. Ketiga, pengaktifkan zakat secara maksimal agar masyarakat di Indonesia tidak mengalami pengangguran. Kita sebagai umat Islam harus memanfaatkan dan menggali semua potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, cara mengatasi pengangguran yaitu membuka pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pengangguran, menyadarkan masyarakat untuk mempelajari teknologi modern, segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja, tetap berusaha, dan berdoa untuk mendapatkan pekerjaan agar pengangguran di Indonesia semakin berkurang. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.